Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal online di jotform.com. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka web browser di laptop teman-teman. Selanjutnya, ketika sudah terbuka seperti ini, silahkan teman-teman ketikkan di address bar, yaitu jotform.com. Seperti ini. Dan silahkan sampai halaman jotform.com-nya terbuka seperti ini dan proses loadingnya selesai. Baiklah, ketika sudah selesai terbuka dan proses loadingnya sudah selesai juga, silahkan teman-teman mengarahkan kursor ke arah kiri atas di bagian ini, yaitu create form. Silahkan teman-teman pilih dan silahkan teman-teman pilih di antara 3 pilihan ini. Bisa teman-teman memilih start from scratch, bisa juga use template jika teman-teman ingin menggunakan template yang sudah ada dan disediakan oleh Jotform, atau bisa juga menggunakan template yang sudah teman-teman buat sebelumnya atau form yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Di sini saya akan memilih yang ini saja, yaitu start from scratch. Saya ingin membuat dari awal saja. Silahkan dipilih dan selanjutnya silahkan pilih di antara 2 pilihan ini, yaitu pilih classic form. Selanjutnya, untuk pertama-tama sebelum membuat soal online, yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkan logo dari sekolah atau logo identitas dari tempat teman-teman mengajar. Untuk menambahkan logo, bisa teman-teman pilih di bagian ini, yaitu add your logo. Selanjutnya, di sini ada 3 pilihan yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama upload, yang kedua di sini ada my image, dan yang ketiga ada enter URL. Untuk upload berarti teman-teman tinggal mengambil foto yang berada di laptop maupun komputer teman-teman. Kalau my image berarti di sini teman-teman memilih dari foto atau gambar yang sudah teman-teman upload sebelumnya. Kalau URL berarti mengambil dari alamat URL. Baiklah, di sini saya akan pilih upload saja. Saya akan mengambil gambar dari laptop saya. Kita cari dulu gambarnya. Misalkan gambar yang saya pilih adalah gambar yang ini, yaitu gambar tutwuri. Selanjutnya, untuk memindahkan gambar ini ke tengah, silahkan teman-teman mengarah ke sini. Di sini ada bagian alignment. Untuk mengarahkan gambarnya ke tengah, silahkan teman-teman pilih center. Selanjutnya, ini di close dulu. Selanjutnya, silahkan teman-teman tambahkan headingnya. Untuk headingnya, misalkan di sini adalah nama sekolah teman-teman. Misalkan nama sekolah saya taruhkan di sini. Untuk di type subheadernya, bisa teman-teman tambahkan alamat dari sekolah teman-teman. Misalkan alamat dari sekolah ini, sekolah saya adalah selanjutnya. Untuk heading ini bisa teman-teman atur dengan cara mengklik bagian properties di sini. Lalu bisa teman-teman atur, misalkan untuk besar hurufnya bisa teman-teman atur. Misalkan ini adalah large, bisa kalau memang merasa teman-teman terlalu besar hurufnya, bisa dirubah menjadi small seperti ini, atau default seperti ini. Tapi karena ini heading, saya tetap memilih yang large saja. Selanjutnya, untuk
memindahkan teks heading ini ke bagian tengah, sama seperti logo atau gambar logo yang di atasnya, bisa teman-teman pilih di bagian ini text alignment dan pilih center. Maka sudah akan pindah ke bagian tengah. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman close. Selanjutnya untuk menambah pertanyaan, silahkan teman-teman pilih di bagian ini yaitu add form element. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin si siswa itu memasukkan nama lengkapnya terlebih dahulu sebelum memulai menjawab soal. Untuk nama bisa teman-teman pilih di sini full name. Full name ini terbagi menjadi dua nantinya. Saya akan coba contohkan. Contoh seperti ini. Untuk full name ini akan terbagi dua. Yang pertama yaitu first name dan yang kedua adalah last name. Ini akan sulit sebenarnya ketika ada nama siswa yang hanya terdiri dari satu kata. Misalkan nama siswanya adalah Indah. Itu tidak bisa diketikkan last name-nya. Untuk mensiasati hal ini bisa teman-teman pilih yang short text saja. Supaya siswa yang namanya cuman satu kata bisa mengisi. Ini saya hapus saja dulu. Dan saya pilih short text. Selanjutnya silahkan ketikkan pertanyaannya di type a question. Ini adalah nama lengkap. Selanjutnya untuk menambah lagi, di sini saya ingin menambah nama-nama kelas. Untuk nama-nama kelas di sini saya biasanya menggunakan drop down. Di sini saya sudah sediakan kelas-kelas yang siswa tinggal memilih kelasnya saja. Di sini untuk type questionnya adalah kelas. Dan untuk selectionnya atau please selectnya di sini silahkan teman-teman masukkan semua nama kelas yang teman-teman ajar. Misalkan di sini adalah 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, MIPA 4, 10 IIS 2, 10 IIS 3, 10 IIS 4. Seperti ini. Ketika sudah selesai, teman-teman bisa menambah lagi pertanyaan untuk mengisi biodata, misalkan nomor absen atau yang lainnya. Tapi di sini saya dua ini saja, yaitu nama lengkap dan kelas. Selanjutnya untuk masuk ke bagian pertanyaan, bisa teman-teman langsung memilih. Tetapi di sini saya ingin memisahkan untuk bagian pengisian biodata dengan bagian pengisian untuk soal. Tapi sebelum kita masuk ke bagian soal, kita cek kembali untuk di bagian nama lengkap ini. Ternyata di sini belum required atau belum wajib diisi. Untuk mengatur bagian nama lengkap ini supaya wajib diisi, silahkan teman-teman masuk ke bagian properties. Dan untuk bagian required ini silahkan teman-teman on-kan. Begitu juga untuk kelas, silahkan masuk ke bagian properties dan pilih general, lalu pilih required ini jadi di on-kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian soal. Saya ingin memisahkan untuk form biodata dengan soal di sini. Caranya untuk memisahkan adalah silahkan teman-teman ke bagian ini add form element dan silahkan teman-teman scroll ke bawah dan pilih page break untuk memisahkan bagian form biodata dan bagian soal. Jadi ketika siswa mengakses soal ini, mereka belum bisa langsung melihat soal sebelum mereka mengisi biodata yang saya sediakan. Oke, silahkan dipilih. Selanjutnya untuk menambahkan soal pertama, di sini saya sudah mempersiapkan soal. Ini adalah model soal yang sudah saya siapkan. Soalnya adalah berbentuk seperti ini.
ada teks di atasnya yang harus dibaca sebelum menjawab soal. Ini sebenarnya agak sulit untuk di copy paste ke jotform.com-nya untuk agar teks ini bisa tercopy atau bisa muncul di jotform.com-nya. Ini teksnya saya rubah menjadi gambar dulu atau saya screenshot dulu gambarnya. Cara men-screenshotnya adalah saya di sini menggunakan snipping tool. Caranya adalah silahkan teman-teman arahkan kursor di bagian ini dan silahkan teman-teman cari di pencarian yaitu snipping tool. Seperti ini snipping toolnya sudah muncul. Lalu silahkan teman-teman sesuaikan bagian mana yang ingin teman-teman capture atau screenshot. Seperti ini. Ketika selesai silahkan dilepas dan silahkan teman-teman simpan gambar ini. Misalkan saya simpan gambar ini, saya save as, klik file, save as. Saya simpan dengan nama misalkan 1. Gambar 1. Seperti ini. Lalu klik save. Maka gambarnya sudah langsung tersimpan. Selanjutnya untuk memasukkan gambar tadi yang sudah kita capture ke jotform.com, silahkan kembali ke jotform.com-nya lagi. Caranya adalah silahkan teman-teman ini saya close dulu. Silahkan teman-teman pilih di bagian ini yaitu add form element dan pilih image. Silahkan teman-teman cari image. Ini image. Silahkan teman-teman pilih. Selanjutnya di bagian ini silahkan teman-teman pilih. Dan silahkan teman-teman pilih upload dan pilih upload file. Dan silahkan teman-teman cari gambar yang ingin teman-teman masukkan. Nama filenya tadi adalah gambar 1. Seperti ini. Nah, gambarnya sudah masuk. Selanjutnya yaitu memasukkan soalnya. Di sini saya tetap pilih center. Untuk advance-nya tidak ada saya rubah, saya biarkan seperti ini saja. Oh ya, untuk di bagian advance bisa teman-teman masukkan di sini misalkan the following text. For number sampai for number 1 to 3 seperti ini. Lalu silahkan di close. Selanjutnya untuk memasukkan pertanyaannya silahkan teman-teman pilih lagi ini add form elements dan silahkan teman-teman pilih single choice di sini. Kenapa single choice? Karena nanti si siswa itu harus memilih salah satu pilihan jawaban. Kalau teman-teman memilih yang multiple choice, nantinya si siswa itu bisa memilih semuanya. Jadi saya pilih single choice saja. Lalu silahkan teman-teman copy pertanyaannya seperti ini. Lalu dipaste di bagian ini. Selanjutnya untuk pilihannya silahkan di blok dan di copy. Untuk pertanyaannya tidak bisa langsung dipaste di sini. Maka caranya adalah silahkan teman-teman masuk ke bagian properties dan pilih bagian option. Dan pilih bagian option ini silahkan dihapus semua, di blok dulu lalu hapus. Dan Ctrl V pilihan yang sudah di copy tadi. Maka langsung akan tercopy seperti ini. Selanjutnya untuk di bagian ini di use calculations values, karena ini adalah soal maka saya ingin ketika siswa menjawab itu langsung muncul nilainya. Saya on-kan saja. Kita lihat dulu kunci jawabannya. Kunci jawaban dari soal nomor 1 ini adalah C. Jadi selain C kita berikan angka 0. Di sini saya nanti akan buat 5 soal. Jadi untuk mendapatkan nilai 100 maka masing-masing soal itu harus nilainya 20.
Ini B juga 0. C tadi kunci jawabannya, maka harus diberikan nilai 20. Ini D 0, E 0. Selanjutnya di bagian ini dilewati saja. Di bagian split to column bisa teman-teman pilih on kan, bisa juga tidak. Di sini sebenarnya untuk seperti ini modelnya bisa dibagi menjadi 2 kolom seperti ini. Bisa juga menjadi 3, terserah teman-teman. Kalau merasa teman-teman kok dibagi menjadi 3 kolom tidak bisa, maka dibagi menjadi 2 kolom saja seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini, surveying. Di bagian surveying ini teman-teman bisa mengacak optionnya, tapi di sini saya tidak mengacaknya, saya biarkan off saja. Untuk di bagian advance dibiarkan begini saja. Ini soalnya bisa teman-teman wajibkan diisi, tetapi ketika teman-teman tidak mau mewajibkan, silahkan dibiarkan begini saja. Untuk caranya mewajibkan, silahkan teman-teman masuk ke bagian general, dan di bagian required ini silahkan di on kan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan dimasukkan, pilih lagi single choice, copy soalnya lagi yang nomor 2. Copy lagi optionnya. Caranya sama seperti tadi, masuk ke bagian properties, pilih option. Di bagian ini silahkan diblok semua, lalu dihapus, dan Ctrl V. Lalu untuk use calculation values-nya, untuk kunci jawabannya tadi adalah ini E. Maka selain E kita berikan angka 0. $20. Oke, selanjutnya untuk display other-nya dibiarkan off. Untuk split-nya ini tidak memungkinkan dibagi menjadi 2 kolom, maka dibiarkan begini saja. Saya biarkan off. Oke, selanjutnya untuk surveying-nya tetap off saja, advance-nya biarkan begini saja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan dipilih lagi add prompts element dan pilih lagi single choice. Copy lagi soalnya seperti ini. Lalu copy lagi pilihannya. Masuk ke bagian properties, pilih option, diblok semua, lalu hapus, dan Ctrl V. Untuk use calculation values-nya di on kan. Untuk kunci jawabannya adalah B. Berarti yang lain harus 0, ini 20. Ini 0, 0, 0. Untuk di split atau kolomnya bisa dibagi menjadi 2 atau 3 kolom. Ini saya pilih 3 saja. Nah, ini bisa dibagi menjadi 3 kolom seperti ini. Oke, kita close lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 4. Oh, ternyata pertanyaan nomor 4 membutuhkan lagi yang namanya ini gambar. Cara untuk mengcapture tadi sudah saya contohkan. Saya langsung saja karena saya sudah capture sebelumnya gambar ini. Saya langsung saja masukkan gambarnya. Silahkan teman-teman pilih add prompt elements dan pilih image. Dan klik choose a file. Pilih choose a file. Upload a file. Lalu cari gambarnya. Ini ada tadi gambarnya. Lalu pilih open. Selanjutnya di bagian advance. Ini silahkan di bagian ininya. Hover text-nya silakan teman-teman masukkan, misalkan the following text for number 4 to 5 seperti ini. Lalu ini di close saja, lanjut ke nomor 4. Untuk lanjut ke nomor berikutnya silahkan teman-teman pilih add prompts elements dan pilih lagi single choice. Lalu masukkan lagi soalnya, di copy lagi seperti ini, Ctrl C dan Ctrl V. Masukkan lagi optionnya
Seperti ini, Ctrl C, masuk ke bagian properties, pilih option, di Ctrl A, hapus semua, lalu Ctrl V. Untuk use calculation value-nya di on kan, dan kunci jawabannya adalah A. Jadi untuk bagian A diberikan angka 20. Ini 0, 0, 0, dan ini 0. Selanjutnya untuk di bagian split to column-nya biarkan begini saja. Kita close lagi. Selanjutnya kita tambah pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan terakhir. Silakan teman-teman pilih lagi single choice. Lalu copy lagi pertanyaannya. Ctrl C dan Ctrl V. Lalu untuk optionnya silahkan di Ctrl C lagi, masuk ke bagian properties dan pilih option, dan di bagian option ini silahkan di blok semua, lalu dihapus dan di Ctrl V. Selanjutnya untuk use calculation value-nya kita lihat jawabannya adalah A, maka di bagian A harus diberikan nilai 20. Selanjutnya yang lain ini 0, 0, 0, dan ini 0. Ini belum tadi 0. Oke, untuk di ini split to column-nya tidak bisa dibagi kolom lagi, maka dibiarkan seperti ini. Ini silahkan di close. Selanjutnya bisa teman-teman atur untuk skornya. Untuk memunculkan skornya, caranya silahkan teman-teman pilih lagi ini add forms column, dan silahkan teman-teman pilih widgets dan pilih form calculate. Lalu untuk calculate-nya ini bisa teman-teman rubah namanya menjadi score. Selanjutnya untuk mengatur supaya nilainya muncul di laporan atau di hasil nanti, maka teman-teman harus tinggal pilih yang ini. Pilih yang ini. Lalu bisa teman-teman pilih yang ini, add field. Lalu silahkan teman-teman pilih soalnya. Misalkan dari nomor 1 tadi yang ini, angkanya selanjutnya tinggal diklik lagi icon plus, lalu add field lagi nomor berikutnya, lalu pilih lagi icon plus, add field lagi, selanjutnya nomor berikutnya, selanjutnya pilih lagi icon plus, baru add field lagi, pilih lagi nomor selanjutnya, icon plus lagi, dan pilih lagi add field untuk nomor selanjutnya. Setelah seperti ini, silahkan teman-teman klik save. Selanjutnya kita akan uji coba soal yang sudah kita buat ini. Silahkan teman-teman pilih di bagian ini. Silahkan ditunggu. Ini prosesnya nampaknya karena jaringan tidak bagus. Selanjutnya kita akan coba menjawab. Klik next. Ini tadi muncul di sini the following text for number 1 to 3. Kita akan coba jawab. Ini tadi, ini. Di sini sudah langsung muncul skornya. Nanti kita akan atur supaya skor ini tidak muncul, supaya siswa tidak bisa melihatnya. Kalau mereka bisa melihatnya, mereka bisa merubah hasil jawabannya supaya bisa mendapatkan nilai yang 100. Contohnya seperti ini kan dapat 80 tadi, dapat 80. Kita lihat jawaban yang mana yang salah. Oh, ternyata yang ini kita lihat, oh ternyata bisa dapat 100. Coba kita jawab yang salah lagi, ini nomor 5, jadi 80. Nanti kita akan atur bagaimana caranya supaya skor ini tidak kelihatan. Kita submit.
Oke, di sini sudah muncul thank you bla 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 bla. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian builder tadi. Untuk bagian skor ini agar tidak kelihatan pada saat si siswa menjawab soal, caranya adalah silahkan teman-teman masuk ke bagian properties dan pilih bagian advanced, dan untuk di bagian ini hide field silahkan teman-teman on-kan. Maka bagian skor ini tidak akan muncul ketika si siswa menjawab soal. Selanjutnya, bagaimana cara untuk melihat hasil report si siswa atau hasil dari jawabannya siswa setelah menjawab soal ini. Coba kita kembali ke halaman awal. Go back to my forms. Misalkan ini adalah soal yang sudah kita bagikan kepada siswa tadi. Oh, ternyata namanya belum berubah. Sebelum kita melihat bagaimana cara melihat hasilnya, kita atur dulu terlebih dahulu. Kita atur dulu di bagian settings. Untuk di sini titelnya kita ganti misalkan soal, kita huruf besarkan semua, soal online procedure text. Ya, ini bisa teman-teman lihat untuk show more option. Silahkan di scroll ke bawah. Ya, di bagian ini password protections bisa teman-teman enable kan seperti ini, lalu ketikkan passwordnya. Ini gunanya untuk memberikan proteksi atau password kepada soal yang teman-teman buat, sehingga si siswa itu tidak bisa langsung masuk. Jadi hanya siswa yang sudah dibagikan password yang bisa mengakses soal ini. Ini saya hilangkan centangnya lagi. Yang selanjutnya adalah teman-teman lihat di bagian ini, yaitu unique submissions. Ini silahkan masih no check, silahkan teman-teman rubah. Di sini ada bukan unique question tapi unique submissions. Ini masih no check, silahkan teman-teman rubah ke check cookies only atau check cookies and IP. Maksudnya check cookies only ini membatasi siswa untuk menggunakan satu HP saja. Jadi ketika mereka sudah menjawab soal menggunakan HP-nya, mereka tidak bisa mengakses soal itu lagi. Kecuali mereka mengganti akun, yaitu akun Google-nya. Itu. Selanjutnya untuk yang ini, check cookies and IP, ini membatasi siswa untuk satu HP saja. Walaupun mereka mengganti akun Google-nya, tetap hanya bisa dibuka dalam satu HP. Itu maksudnya. Ini saya pilih yang ini saja. Selanjutnya ini tetap seperti ini. Kita ini kok show list lagi. Selanjutnya untuk di bagian thank page. Untuk di bagian thank page, biarkan seperti ini saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian publish, yaitu bagaimana cara membagikan link dari soal ini. Silahkan dipilih publish, lalu masuk ke pilih bagian ini, yaitu copy link. Dan silahkan bagikan link ini kepada siswa teman-teman. Bisa juga linknya ini diperpendek sebenarnya, kalau memang terlalu panjang. Bisa juga soal ini teman-teman sematkan di akun blog teman-teman. Misalkan silahkan teman-teman pilih ini embed, dan silahkan teman-teman copy kodenya. Silahkan teman-teman pilih copy kode dan silahkan masuk ke blog teman-teman dan paste di blog teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi bagaimana cara melihat hasil dari siswa yang sudah menjawab. Kita kembali lagi ke bagian menu awal.
Ditunggu dulu proses loadingnya sampai selesai. Nah, di sini proses loadingnya sudah selesai. Caranya untuk melihat, silahkan teman-teman arahkan kursor ke bagian soal yang ingin teman-teman lihat. Lalu teman-teman pilih More dan pilih View Submission. Nah, di sini sudah muncul hasil dari siswa yang menjawab. Di sini tadi skornya 80. Oke, bisa juga di-download hasilnya ini per lembar ini, bisa teman-teman langsung print, bisa langsung dirubah ke dalam bentuk PDF. Tetapi ketika teman-teman ingin semua siswa, teman-teman ingin semua nilainya siswa masuk dalam satu file, bisa teman-teman scroll ke bawah dan pilih bagian ini, yaitu download Excel ini, karena di sini nanti muncul semua siswa yang sudah menjawab, dan bisa teman-teman pilih download Excel, download CSV atau download PDF. Di sini saya coba akan contohkan untuk download Excel. Klik OK. Di sini sudah proses loadingnya sudah sedang berlangsung. Di sini sudah selesai. Silahkan teman-teman buka. Nah, ini hasil dari siswa yang sudah menjawab soal online kita. Tanggalnya, nama lengkapnya, kelasnya, dan ini jawaban yang mereka sudah jawab. Dan skornya ada di bagian akhir, yaitu yang ini. Baiklah, itulah video tutorial cara membuat soal online di jotform.com. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.